Selamat sore, di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan harga minimum. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Patricia Segian, dari kelas AB3H, Prodi Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga. Di sini, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian dari kebijakan harga minimum. Yang kedua, tujuan dari kebijakan harga minimum. Yang ketiga, grafik dari kebijakan harga minimum. Yang keempat, grafik kebijakan harga minimum pada pembelian subsidi. Yang kelima, grafik kebijakan harga minimum pada kelebihan produksi. Dan yang keenam, serta penjelasan dari setiap grafik. Yang pertama, kita masuk ke pengertian kebijakan harga minimum. Kebijakan harga minimum adalah lawan dari kebijakan harga maksimum, di mana harga yang berlaku di pasar dianggap terlalu rendah dan akan merugikan produsen. Dalam hal ini, jumlah penawaran atau QS lebih besar dari jumlah permintaan atau QD. Sehingga menyebabkan kondisi surplus di mana jumlah pasokan barang yang beredar di masyarakat banyak karena permintaan, maka produsen akan menjualnya barangnya dengan harga semurah-murahnya agar bisa habis terjual, sehingga harga pun menjadi begitu rendahnya dan mengancam posisi produsen. Untuk hal ini, peran pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan untuk menetapkan batas harga yang terendah yang bisa dijual oleh produsen untuk melindungi posisi mereka. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu kebijakan harga minimum, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari kebijakan harga minimum. Tujuannya itu adalah melindungi produsen dari penurunan harga barang sampai tidak terhingga. Mekanisme kebijakan ini dengan peran pemerintah yang untuk membeli surplus produksi. Selanjutnya, mari kita lihat grafik kebijakan harga minimum. Awalnya, harga P terbentuk pada P sama dengan 1.500. Namun, ketika pemerintah menetapkan harga eceran terendah pada 2.000, maka konsumen tidak dapat membeli lagi barang pada tingkat harga P sama dengan 1.500. Akibatnya, konsumen mengurangi jumlah pembeliannya, bahkan sebagian konsumen terdepak dari pasar. Sementara itu, produsen kini menjual produk mereka dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, produsen tersebut menambah jumlah suplainya. Akibat kedua tindakan tersebut, pasar mengalami surplus atau kelebihan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, selanjutnya, kelebihan jumlah barang yang ditawarkan tersebut dapat diatasi melalui dua hal. Yang pertama, pembelian kelebihan produksi. Yang kedua, pemberian subsidi. Selanjutnya, mari kita lihat grafik stabilisasi floor price dengan pembelian kelebihan produksi. Kelebihan jumlah barang yang ditawarkan sebesar 40 unit diatasi dengan cara membeli kelebihan produksi di pasar. Akibatnya, kurva permintaan bergeser ke kanan dari D ke D2. Pembelian kelebihan produksi tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui yang pertama, pembelian untuk disimpan di gedung. Yang kedua, mentransfer kelebihan tersebut pada wilayah lain. Yang ketiga, mengekspor barang yang bersangkutan. Selanjutnya, mari kita masuk ke grafik stabilisasi price floor dengan pemberian subsidi kepada produsen. Pada mulanya, harga pasar terbentuk pada P sama dengan 1.000. Pemerintah menganggap tingkat harga P sama dengan 1.000 merugikan produsen. Maka, pemerintah menentukan harga jaminan pada tingkat P sama dengan 2.000. Akibat harga jaminan yang tinggi, kurva penawaran bergeser dari S ke S2. Akibatnya, harga keseimbangan turun dari E ke E1. Harga yang berlaku di pasar adalah P sama dengan 1.000, namun pendapatan yang diterima produsen sebesar P sama dengan 2.000 per unit dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan dari pasar adalah sebesar 1.000 dikali 120 unit, yaitu 120.000. Yang kedua, pendapatan dari subsidi pemerintah sebesar selisih harga jaminan dan harga pasar per unitnya atau 2.000 dikurang 1.000 kali 120, yaitu 120.000. Nah, baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya.
Jika saya melakukan kesalahan baik dengan cara penjelasan maupun pelafalan atau pengucapan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.